ibu yang di belakang ada yang baru pertama kali? Enggak, sudah. Oh, baru pertama kali ya? Sama ibu ya tadi ya? Ini dempet nggak nyetrum mas? Oh enggak. Nah, kalau satu baris nggak apa-apa. Yang penting jangan beda baris, sampean itu nggak boleh nanti ya stroke. Bapak ibu ada yang lagi demam? Ada ya? Ada yang lagi hamil? Ada? Aduh, berapa bulan itu? Ada yang pakai alat bantu jantung? Nggak ada ya? Oke, mesinnya aku nyalain ya, depan sama belakang ya. Oke, belakang nyala ya. Oke, depan juga nyala ya. Oke, Bapak Ibu perkenalkan, terutama Ibu yang baru ya, sama Mas yang baru. Perkenalkan nama aku Willy. Di sini aku nggak sendiri, aku bersama teman-teman aku juga. Yang pertama ada Kamelati. Kamelati itu yang rambutnya agak pirang ya. Itu manajer kita untuk Alfatera Surabaya. Terus juga ada Mr. Jack Lim juga, cuma dia lagi keliling sih. Dia orang Malaysia, dia penanggung jawab untuk terapi kita juga untuk di Indonesia. Terus juga ada teman-teman kita juga, ada Bang Dodi, Novan, dan juga ini ya di sini. Nah, kita ucapkan selamat datang di Alfatera. Jadi untuk terapi kita ini sudah banyak sekali membantu Bapak Ibu untuk berbagai macam keluhan. Untuk terapi kita ini sudah 20 tahun di Malaysia dan juga kurang lebih sudah 3 tahun di Indonesia. Kita juga ada di Singapura juga. Gitu. Nah, ini untuk mesin kita ya. Jadi untuk mesin kita ini namanya Alfatera, sama seperti yang ada di samping Bapak Ibu ya. Ini mesin kita namanya Alfatera. Nah, mesin kita ini juga untuk jadi sudah anti radiasi. Kalau Bapak Ibu mau sambil main handphone, pakai jam tangan atau pakai gelang anting itu nggak masalah. Pasang pen atau ganti tempurung batok itu juga nggak masalah. Jadi sudah sangat aman. Terus juga kita dilengkapi oleh berbagai sertifikat dan legalitas di sini. Ada dari ISO, ini International Certification ya. Kemudian juga ada dari Kemenkes RI, ada dari SJET juga. Untuk SJET ini dari Jepang, ini adalah sertifikat untuk anti radiasi. Yang tadi aku udah bilang ya. Terus juga ada dari Malaysia juga dan ada dari Jepang untuk sertifikasinya. Nah, kemudian untuk fungsi alat kita ini 100% untuk fungsi alatnya untuk membersihkan darah dan juga sirkulasi darah supaya menjadi lebih lancar. 100% teknologi dan pembuatannya itu semuanya dari Jepang. Nah, terapinya sudah berjalan kurang lebih hampir 2 menit ya. Ada yang dirasa, Ibu yang baru ada merasakan sesuatu? Ada getar-getar gitu nggak? Ada nggak? Atau nggak ada? Belum ada? Tangan aja ada. Pokoknya ada? Nggak ada merasakan apa-apa ya? Oke, boleh seperti ini tangannya. Ibu Nika mau coba lagi? Ibu Nika mau coba? Ibu mau coba lagi? Nah, Ibu boleh begini tangannya? Begini goyang-goyang ada? Nggak ada ya? Boleh lurusin? Seperti ini, diam. Ada rasa nggak? Nggak ada ya? Mau sentuh sedikit ya? Oke, aman ya. Gua coba, nggak sakit kok, nggak sakit. Coba begini, boleh sentuh dikit ya. Nah, itu jangan khawatir. Kalau misalkan duduk kan nggak kerasa apa-apa ya. Nah itu kalau sedang duduk, jadi listriknya tuh terkonsentrasi di badan lah. Karena kan ini kan dilapisin sama isolator kakinya. Jadi listriknya tuh mengalirnya ke badan langsung. Nah, kecuali kalau dipegang sama orang, nah itu listriknya bisa kebagi, makanya kita rasanya nah itu tandanya listrik yang ada di mesin kita, elektrik potensial ini sudah mengalir dari mesin ke pad yang Bapak Ibu duduki di sini. Nah untuk listriknya ini juga berbeda dengan listrik yang ada di rumah. Misalkan buat Magicom, buat ngecas handphone, itu listriknya berbeda, tegangannya lebih tinggi. Kalau listrik kita yang ada di sini namanya elektrik potensial. Nah untuk gimana nih cara mendeteksi elektrik potensial ini dengan mesin yang ada di rumah sakit, mesin EKG yang ada gelombang-gelombang ini, yang ada diagramnya ya. Nah untuk elektrik potensial ini bisa mendeteksi yang pertama detak jantung. Selain itu juga elektrik potensial yang ada di tubuh kita juga. Nah kemudian elektrik potensial ini juga nggak cuma bisa dideteksi. Jadi mesin untuk elektrik potensial ini juga sebenarnya di tubuh kita sudah ada secara alami. Tapi seiring berjalannya waktu itu bisa lowbat seperti ini. Jadi mulai dari lahir sampai nanti lansia, nah itu bisa berkurang karena apa? Kalau misalkan handphone nggak dicas, itu kan makin lama makin lowbat ya, baterainya makin lemah.
Begitu juga reaktif potensial yang ada di tubuh kita. Nah, dengan duduk di sini selama kurang lebih 20 menit, itu bisa meningkat kembali reaktif potensial yang ada di tubuh kita. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang pernah ngerasain gejala ini, gejala ringan yang ada di sini, sakit kepala, susah tidur, sakit bahu, sembelit. Ibu yang baru pernah ngerasain? Enggak, sekarang kalau sekarang bahu, sakit bahu. Apa tuh? Ininya pegel. Oke, salah bantal gitu. Kalau bapaknya? Insomnia aja. Insomnia. Nah, dari keempat gejala ringan ini diklaim dari Kementerian Kesehatan Jepang itu bisa diperbaiki dalam waktu 7 sampai 12 hari berturut-turut kalau datang secara rutin. Jadi cukup datang rutin ke sini aja untuk terapi secara rutin, itu bisa diperbaiki dalam 7 sampai 14 hari. Nah, kemudian di sini aku ada grafik darah ya. Jadi dari sini ada darah yang paling bersih yang masih warna merah cerah sampai ke yang gelap. Aku ada contoh darah juga di sini. Jadi ini ada dua contoh darah ya. Yang satu ini darah yang masih bersih. Jadi ini darah yang bersih, teksturnya itu lebih kental, lebih encer ya. Dan warnanya merah cerah. Untuk yang ini darah yang kotor. Teksturnya lebih kental dan juga warnanya lebih merah gelap ya. Berbeda ya. Jadi untuk darah yang bersih ini fungsinya apa? Kalau kita punya darah yang bersih seperti ini, ketika kita makan makanan yang sehat, terus kita menghirup udara yang banyak oksigennya, selanjutnya juga hormon, nah itu bisa dialirkan dengan baik, dengan maksimal ke seluruh tubuh dengan darah yang bersih. Kalau darahnya kotor, ini sumber dari segala macam penyakit, bisa menyebabkan penyumbatan. Kalau misalkan penyumbatan ini kan kita nggak tahu terjadi di mana aja ya, bisa terjadi di kaki. Kalau di kaki itu bisa menyebabkan varises. Kalau di kepala itu bisa menyebabkan stroke. Kalau di jantung bisa menyebabkan serangan jantung. Akhirnya pakai ring ya. Terus juga bypass juga seperti itu. Nah ini kalau darah kita kotor, ini sumber dari berbagai macam penyakit seperti itu. Nah ada beberapa faktor juga yang bikin darah kita menjadi kotor. Nah untuk darah yang kotor ini penyebabnya ada 4. Yang pertama stres berlebihan. Bapak Ibu di sini Koko pernah ada yang merasa stres? Pasti pernah ya. Stres di akhir bulan, belum gajian. Nah, ini bisa ya, aku juga sering kalau misalkan stres. Nah, untuk stres ini juga bisa membuat darah kita menjadi kotor seperti itu. Nah, ini stres juga nggak cuma sama orang dewasa ataupun lansia ya, tapi juga anak-anak juga bisa stres, remaja juga bisa stres. Kalau mereka lagi banyak tugas, kuliah, mau ujian besoknya, itu juga bisa tuh membuat kita jadi stres. Nah, terus ada juga pencemaran lingkungan. Nah, ini yang sangat sulit kita hindari karena kita kan tinggal di kota besar ya. Jadi kita keluar rumah aja tuh sudah ada yang namanya polusi udara atau pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, kemudian adalah pola makan yang tidak seimbang, tidak teratur atau pemilihan makanan yang tidak baik. Untuk saat ini kan sudah banyak sekali ya ibu untuk makanan-makanan yang nggak sehat. Contohnya makan makanan yang berminyak, tinggi kolesterol. Kalau kita banyak makan makanan seperti itu, darah kita bisa menjadi kotor. Kemudian kurang olahraga. Nah, di sini ada yang sering olahraga mungkin. Ibu, ya. Bapak sering olahraga kok? Sering olahraga? Enggak. Nah, ini kalau misalkan kita jarang berolahraga itu sirkulasi darahnya kurang lancar ya, seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan darah kita juga menjadi kotor. Nah, kemudian aku mau ngasih tahu, jadi ini adalah fungsi yang kedua dari alat terapi kita. Aku ambilin kertas di sini ya. Ibu mau coba lagi? Enggak. Ibu boleh pinjam tangannya seperti ini? Enggak. Enggak, mau lagi, aman. Ada apa? Rasa apa? Ketrum? Getar ya? Oke. Oh, mau coba lagi kok? Yang ini enggak aja kok, enggak aja trum. Cuma getar aja. Nah, getarannya. Nah, itu fungsi dari mesin kita yang kedua. Jadi untuk fungsi mesinnya ini, yang kedua ini adalah getaran mikro atau getaran kecil ya bahasa Indonesianya, atau microvibration dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam 1 detik itu menghasilkan 60 getaran. Dan kalau misalkan duduk di sini 20 menit itu menghasilkan 72.000 getaran. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengkikis plak-plak yang ada di pembuluh darah kita.
Ini pembuluh darah, ini contoh pembuluh darah. Jadi kalau misalkan darah kita kotor, untuk kotoran ini bisa nyangkut di pembuluh darah seperti ini, plak-plak menjadi plak yang menyebabkan adanya penyumbatan. Seperti tadi kalau misalkan penyumbatan ini nih, pembuluh darah, penyumbatan dari darah kotor ini ada di kepala jadi stroke ya. Terus juga di kaki varises dan di jantung itu bisa menyebabkan serangan jantung seperti itu. Nah, dengan duduk di sini selama 20 menit itu bisa mengkikis plak-plak yang ada di sini ya, yang ada di sini. Itu bisa mengikis plak-plak yang ada di pembuluh darah. Berapa persen itu ya? Untuk persennya Ibu, untuk persennya kebetulan jawabannya aku belum tahu Ibu. Nanti aku bisa tanya ke PISA dulu ya. Maksudnya sekali terapi berapa persen kalau yang kurang? Untuk pengurangannya, Ya. kalau kan boleh bantu jawab. Boleh, kenapa? Jadi untuk pengikisan plak ini berapa persen? Berapa persen tadi Sekali sih? terapi. Tergantung metabolisme sama kita itu plaknya berapa persen. Contoh kan kalau misalkan ada orang tuh plak di jantung gitu ya, ada 90, 70%, 50%, nah itu berbeda-beda. Tergantung kita punya metabolisme juga. Sama plak ini ada yang lembek, ada yang keras. Nah, apalagi kalau dia keras itu dia pasti butuh waktu. Kalau lembek sih mungkin dia cepat hilangnya. Ya gitu. Karena waktu itu di Tangerang ya, itu ada salah satu testimoni namanya Ibu Liana ya. Dia itu ada 4 penyumbatan 90, 70, 50 sampai 30%. Tapi selama di terapi 2 bulan, pas dia di kateterisasi lagi, dimasukin selang, dilihat pakai kamera kecil, jantungnya itu penyumbatannya tinggal berapa. Dokternya pun sampai kaget. Dia tanya, "Ini dokter siapa kemarin yang cek? Kok hasilnya berbeda? Yang sebelumnya ada 4 penyumbatan, sekarang cuma 1 dan dia itu 60% lembek." Jadi kata dokter, gak perlu dipasang ring, terus akhirnya tinggal di operasi balon. Nah, balon itu dia ditembak pakai gelombang gitu ya, sehingga plaknya langsung pecah. Jadi nggak perlu pasang. Jadi setiap orang itu pasti prosesnya berbeda-beda. Yang penting konsisten dan sabar. Oke, aman ya? Jawab ya. Plak-plaknya nanti dibuang lewat mana sudah dikasih tahu? Belum dikasih tahu. Nanti kalau misalkan plak-plak ini sudah dikikis atau misalkan kuman dan bakteri ini sudah dibuang ya, itu dibuangnya lewat detoksifikasi, buang air kecil, berkeringat, sama buang air besar. Kalau misalkan nanti buang air kecilnya lebih keruh atau lebih sering, nah itu baunya lebih menyengat, itu nggak apa-apa. Buang air besar nanti mungkin lebih sering, terus mungkin buang air besarnya itu pupnya lebih hitam ya, atau mungkin dia agak berminyak gitu ya, itu nggak apa-apa. Terus artinya apa? Toksin sedang dikeluarkan, racun-racun, kuman dan bakteri. Kalau misalkan nanti koko atau mungkin ibunya baru ya, keringat kok lebih banyak ya Novel ya, aku jalan pagi atau mungkin olahraga biasanya keringatnya nggak sebanyak ini gitu ya, itu berarti memang detoksnya sedang berjalan juga kayak gitu. Nah makanya wajib bawa air putih, karena air putih ini bagus untuk melancarkan detoks tadi kayak gitu. Jadi besok kalau terapi lagi jangan lupa bawa air minum. Yang berapa ini nih yang segini boleh 600 ml biasanya, asalkan nggak bawa 1 galon. Nah, kalau mau bawa galon jangan 1,6 ya, aku satu ya. Agak bercanda ya. Oke lanjut. Nah ini untuk manfaat terapi kita ya, ketika Bapak Ibu di sini duduk selama 20 menit. Yang pertama untuk membersihkan darah ya, dan juga yang kedua ini untuk meredakan penyumbatan yang ada di pembuluh darah yang tersumbat. Nah ini adalah foto-foto Bapak Ibu yang ada di 3 negara ya. Yang pertama ada di Malaysia, kita juga sudah ada di Malaysia, selanjutnya di Singapura, dan juga untuk yang ini di Indonesia, yang ini di Muara Karang. Nah Bapak Ibu di sini aku ingetin lagi, jadi untuk datang secara rutin, karena apa? Karena terapinya gratis ya. Untuk di sini terapinya gratis. Jadi Bapak Ibu cukup datang rutin ke sini kalau mau merasakan perbaikan yang lebih cepat. Jadi kalau misalkan datangnya bolong, misalkan hari ini datang, besok nggak datang, itu perbaikannya bisa melambat. Itu seperti kura-kura yang ada di sini. Nah untuk terapi kita juga di sini tidak ada yang namanya efek samping. Jadi kita tuh tidak perlu minum obat. Kita tuh di sini nggak ngasih obat. Kita di sini nggak ngasih untuk suntik seperti itu. Jadi cuma tinggal duduk aja. Nah di luar itu juga kita tidak ada yang namanya efek samping. Jadi yang ada adalah tanda-tanda awal reaksi pemulihan. Nah tanda-tanda reaksi awal pemulihan ini apa aja? Yang pertama ada mengantuk. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini ngerasain kantuk setelah terapi atau pada saat terapi, itu nggak apa-apa, itu sangat wajar ya, karena itu adalah tanda-tanda reaksi awal pemulihan.
Selanjutnya adalah rasa letih atau lagi lelah, misalkan sampai ke sini di rumah itu kerasa capek, dan itu nggak apa-apa, jangan dipaksain untuk aktivitas. Kalau lagi free bisa dibawa tidur aja, seperti itu. Terus terasa lebih sakit. Misalkan bapak ibu di sini ada yang lagi sakit bahu, terus terasa ketika pulang ke rumah lebih cengat-cenut, lebih sakit. Nah itu juga jangan khawatir, karena itu juga reaksi awal pemulihan. Contohnya misalkan analoginya seperti ini. Bapak ibu misalkan lagi naik sepeda, nah terus jatuh, terluka kan, misalkan tangannya ada luka lah seperti itu. Nah kita apain biasanya? Kita obatin ya, kita kasih obat merah. Nah ketika dikasih obat merah itu kan perih kan ya, rasanya perih ya. Nah itu juga sama seperti itu. Jadi walaupun perih, kita tetap kasih obat kan, karena apa? Supaya sembuh ya, supaya ada perbaikan. Nah begitu juga ketika bapak ibu terapi di sini terasa lebih sakit seperti itu, nah itu juga salah satu proses perbaikan juga. Nah, kemudian tapi kembali lagi untuk proses perbaikan ini setiap orang memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda. Kondisi fisik ini apa aja? Yang pertama ada yang sensitif. Misalkan bapak ibu datang hari ini ke sini terapi, kemudian ada keluhannya setelah terapi di sini keadaannya lebih membaik. Atau misalkan 1 sampai 2 hari terapi di sini secara rutin, itu ketika datang ke sini ada perbaikan. Nah, itu berarti kondisi fisik bapak ibu di sini sensitif. Kemudian yang kedua adalah yang santai. Untuk yang santai ini misalkan hari ini datang agak mendingan sedikit, kemudian besok datang lagi lebih mendingan lagi, setiap hari berprogres. Nah itu tandanya kondisi fisik bapak ibu itu masuk yang santai seperti itu. Nah selanjutnya untuk yang perlahan, nah ini yang naik turun. Jadi misalkan hari ini datang rasanya masih sakit, belum ada perubahan, besoknya baikan lagi, besoknya masih sakit lagi. Nah itu siklusnya akan terus seperti itu ya, naik turun. Nah itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Jadi tetap datang di sini aja sampai merasakan perbaikan. Gitu. Ada juga yang lambat, misalkan datang ke sini 7 sampai 14 hari masih belum ada perbaikan. Nah ini kembali lagi ke keluhannya sebenarnya. Kalau misalkan keluhannya sudah bertahun-tahun, terus juga misalkan keluhannya ada banyak, ada sembelit, ada gula darahnya tinggi seperti itu, terus juga misalkan ada 3 sampai 4 keluhan yang sudah bertahun-tahun. Nah kembali lagi kita di sini kan bukan pil ajaib ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup datang secara rutin ke sini karena kita juga tidak ada efek samping. Jadi Bapak Ibu cukup datang secara rutin ke sini selama 7 sampai 14 hari berturut-turut supaya perbaikannya bisa terasa lebih cepat. Kita juga sekali lagi mengingatkan kalau di sini terapinya gratis ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kita akan terus gratis terapinya. Cukup datang dan juga jangan lupa bawa teman-temannya dan anggota keluarganya ke sini datang terapi secara rutin. Ibu besok mau datang lagi? Ya. Datang lagi ya Ibu ya. Pokoknya juga datang ya sama Cici. Datang lagi besok. Datang lagi. Ada pertanyaan mungkin kok Cici? Nggak ada. Ibu ada pertanyaan?